Oke teman-teman, kali ini aku akan sedikit berbagi informasi mengenai olah data, khususnya bagi teman-teman yang sedang mengerjakan bab 4 begitu. Kemudian khususnya pada penelitian pra eksperimen. Jadi, sebelum kita melakukan yang namanya uji coba soal, maka kita tentukan dulu kelas mana yang bisa dijadikan tempat uji coba soal. Nah, untuk melakukannya itu, untuk menentukannya tersebut, maka dilakukanlah uji kesamaan rata-rata. Apa syarat melakukan uji kesamaan rata-rata ini? Pertama, data itu harus normal, yang dilakukan dengan uji normalitas. Kemudian, setelah data itu normal, maka dilakukan uji homogenitas ini. Artinya data sudah homogen. Nah, kemudian setelah data sudah normal dan sudah homogen, maka dilaksanakan uji T. Uji T ini sama rumusnya dengan uji hipotesis. Nah, apabila HA-nya yang ditolak, berarti data tersebut rata-rata antara kedua kelas tersebut memiliki kesamaan rata-rata. Nah, kemudian setelah ditentukan ternyata kelas yang kita pilih itu ternyata memiliki kesamaan rata-rata dengan kelas tempat kita penelitian, maka dilaksanakanlah menyebarkan soal tersebut ke kelas uji coba tersebut. Diberikanlah soal tersebut kepada siswa. Nah, setelah diberikan, maka kita lanjut ke analisis uji coba soal. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam analisis uji coba soal ini. Pertama adalah uji validitas. Uji validitas. Misal, dari 40 soal yang kita buat, ternyata yang tidak valid ada 5. Berarti 5 soal tersebut kita buang. Sisa 35 soal. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakanlah uji reliabilitas. Reliable. Apakah data tersebut reliable atau tidak? Nah, apabila tidak reliable, maka dilakukanlah uji validitas lagi. Artinya kita buat soal baru. Nah, apabila reliable ternyata sudah reliable, maka kita lanjut ke taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran ini nantinya akan bisa membedakan mana soal yang sukar, sedang, mudah, dan terlalu mudah. Apabila soal tersebut terlalu mudah, maka soal tersebut kalau banyak direvisi, kalau sedikit dibuang saja. Nah, kemudian setelah dilakukan taraf kesukaran soal, uji taraf kesukaran, maka dilaksanakanlah uji daya beda. Nah, daya beda ini kita tahu bahwasanya nanti itu ada yang jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Nah, apabila soal tersebut masuk dalam kategori jelek, apabila soal itu jumlahnya banyak maka direvisi, apabila sedikit maka dibuang saja. Kemudian cukup, baik, dan baik sekali ini bisa digunakan. Nah, ternyata setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan pembeda, dari 40 soal ternyata sisa 20. Nah, 20 soal itulah kita laksanakan untuk post test ini. Post test. Syaratnya kan pada saat kita membuat RPP kan kita membuat indikator, merumuskan indikator. Nah, ketika membuat soal juga begitu. Satu indikator misalnya 4 soal. Ternyata dari 4 soal yang dari satu indikator itu ternyata tidak valid. Nah, itu jangan sampai begitu. Seusahakan satu indikator satu soal itu ada setelah uji coba soal analisis ini. Artinya jangan sampai indikator itu hilang. Nanti tidak bisa mengukur indikator kompetensi siswa untuk indikator itu. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis nilai post test. Ini dia, analisis nilai post test. Ada 2 tahap. Pertama, statistik deskriptif. Kemudian uji persyaratan analisis. Nah, di statistik deskriptif ini seperti biasa adalah nilai N, kemudian min, rata-rata, median, nilai tengah, modus data yang sering muncul, standar deviasi, varian, max and min, kemudian range, dan sum jumlahnya. Nah, ini seperti biasa saja, teman-teman pasti sudah mengerti bagian ini. Dan yang penting itu adalah uji persyaratan analisis. Ini dia, uji persyaratan analisis. Ada 3 tahap. Pertama, uji normalitas. Kita uji dulu normalitas data hasil nilai post test itu di kelas kontrol dan juga di kelas eksperimen. Apabila kedua data tersebut dinyatakan normal antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka dilaksanakan uji homogenitas. Ternyata setelah dilaksanakan uji homogenitas,
data tersebut homogen, maka dilaksanakanlah uji hipotesis. Uji hipotesis ini nantinya akan menentukan ada tidaknya perbedaan pada hasil nilai post test kita antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Apabila tidak ada perbedaan atau H0-nya ditolak atau H0-nya diterima, maka tidak ada perbedaan. Maka antara kelas kontrol dan eksperimen itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya penelitian tetap berhasil karena kita sudah membuat uji, bukan uji hipotesis namanya, tapi kita sudah membuat hipotesis penelitian pada saat di bab 2 begitu. Walaupun H alternatifnya diterima ataupun H0 diterima, tetap penelitian kita berhasil. Cuman kadang-kadang orang-orang mengupayakan bagaimana si kelas eksperimen ini yang tinggi nilainya daripada kelas kontrol. Artinya apa? Sebisa mungkin H alternatifnya itu yang diterima, bukan H0-nya begitu. Mungkin itu saja dulu. Apabila teman-teman ada yang kurang mengerti dari penjelasan saya ini atau yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.